Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Jubilate. Kita akan memulai ibadah kita. Kita sambut dari pembukaan. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita sudah sampai pada Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmur 66 ayat yang pertama. Dengan demikian kita umat yang dikasihani Tuhan, marilah kita mazmurkan kemuliaan namanya, memuliakan Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, ini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, ini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang Maha Dahsyat. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kemurahan-Nya. Kita bernyanyi bagi Dia. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab itu kekuatan-Mu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami.
dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Jubilate tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil berdiri. Doa pengakuan dosa dan janji Allah akan pengampunan dosa. Kita berdoa, ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Bapa kami yang maha kasih, betapa dahsyatnya segala pekerjaan. Engkaulah yang menjadikan langit dan seluruh bumi. Engkaulah yang memberi napas kehidupan. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, yang mengakibatkan bukan hanya banyak yang mengalami sakit penyakit sampai yang meninggal, tapi juga mempengaruhi kehidupan kami sehari-hari. Kami terpisah dengan saudara-saudara kami. Pendapatan rumah tangga pun semakin tidak menentu.
Banyaknya jemaat yang tidak lagi bekerja oleh karena PHK. Banyaknya yang tidak dapat makan dan penderitaan yang lain yang membuat kami berkesusahan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, lenyapkanlah COVID-19 ini dari Indonesia ini dan dari seluruh bumi ini, supaya kami bersukacita mengerjakan pekerjaan kami dan supaya kami layak memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kami membawa di dalam doa kami anak-anak dan para remaja yang tidak bisa belajar di sekolah mereka. Pelihara dan berkatilah mereka walaupun mereka belajar dari rumah. Berkatilah mereka menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Jangan biarkan mereka hidup di dalam rasa ketakutan, tetapi mengandalkan kemuliaan dan kedahsyatan-Mu, dan mereka juga menjadi anak-anak yang terberkati. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kami juga membawa ke hadapan-Mu para pemuda yang tidak bisa lagi belajar di sekolah mereka, tetapi yang belajar di rumah. Demikian juga yang sudah bekerja tetapi harus berhenti bekerja oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah mereka dan kami supaya tetap berpengharapan di dalam pengasihan-Mu. Berkatilah mereka supaya tidak putus asa, tetapi di dalam keyakinan yang daripada Allah yang menyertai mereka. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kami membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu, supaya Engkau yang memelihara dan yang menjaga kami. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah gereja-Mu dimanapun berada di Indonesia ini dan di seluruh bumi ini, supaya bersatu hati, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain dari kasih sayang daripada pembesaran-Mu yang Tuhan. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Mu tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi Engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita duduk.
ini tertulis dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi sambil berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Oh
Shalom. Shalom. Terpujilah Tuhan. Dalam minggu jubilat ini, Kuliah HKBP Kristen Batak Protestan Resort Rogate masih melakukan ibadah di dalam rumahnya masing-masing. Kami Parhalado Resort Kuliah kita Rogate mendoakan semua amang inang dan anak-anak kita agar pertolongan Tuhan selalu berpihak kepada kita. Inilah warta jemaat kuliah kita dalam 1 minggu ini. Pada hari Minggu 3 Mei 2020 disebut Minggu Jubilate. Marolopolo tulibata sabdok tanamon. Ada tertulis pada Psalmen 66 ayat 1. Topik minggu marolopolo matu dibata. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. 2. Himbauan dan panduan umum. Sehubungan dengan perkembangan penyebaran COVID-19, maka dengan ini diberitahukan beberapa hal yang hendaknya kita ketahui bersama. 1. Menjaga pola hidup sehat, baik melalui makanan dan asupan vitamin-vitamin yang berkaitan dengan peningkatan daya tahan tubuh yang sangat diperlukan saat ini, dan juga menghindari kegiatan di luar rumah, dan rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan cairan antiseptik. 2. Bahwasanya pelaksanaan ibadah minggu, pagi, sekolah minggu, dan siang beberapa minggu ke depan masih akan kita laksanakan di rumah masing-masing sambil menunggu pemberitahuan lebih lanjut. 3. Tata ibadah minggu dan khotbah minggu akan dibagikan melalui media WhatsApp group. 4. Persembahan atau pilihan bulanan, persembahan lainnya yang dikumpulkan di dalam ibadah minggu yang dilaksanakan di rumah kita masing-masing jemaat dapat dikumpulkan dengan cara transfer ke bendahara Kuliah Amang Situa di Kota Simanjuntak melalui Bank Mandiri sesuai nomor rekening yang tertera. 5. Dalam setiap ibadah mengumpulkan persembahan akan tetapi dilaksanakan sebagaimana biasanya. Namun jika warga jemaat tidak melakukan ibadah di rumah, tidak perlu mengumpulkan atau memberikan persembahan. Sebab bukanlah persembahan itu yang lebih penting, tetapi ibadah, persembahan, nyanyian, dan pujian serta doa itulah yang teramat penting. 6. Seluruh kegiatan rutin Huria seperti pertanyaan di PHD kategorial, kategorisasi sipil, pertanyaan Parhalado ditunda pelaksananya hingga pemberitahuan lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati kita. 7. Jemaat juga agar senantiasa memiliki pola hidup bersih dan sehat, menjadi langkah awal untuk bisa terhindar dari ancaman penyakit demam berdarah DBD yang muncul setiap tahunnya. 8. Mari kita mengambil hikmah dari apa yang kita alami sekarang ini, serangan wabah COVID-19. Sebab di balik peristiwa ini ada yang berharga, di antaranya membangun persekutuan yang akrab dan lebih indah dengan seisi rumah kita, dengan Tuhan, dengan ayah dan ibu dan anak-anak, atau dengan saudara-saudara. Yang kedua kita diingatkan betapa penting menjaga kesehatan jasmani dan rohani. 3. Ruas nomor
pada hari Jumat 1 Mei 2020 telah meninggal dunia Amang Saul Haslitonga, lahir 11 Oktober 1943, tutup usia 77 tahun, suami dari Inangka Boru Sitompul. Alamat rumah juga Jalan Palen Kuning nomor 56 Palen Seni, masuk wilayah B. Telah dikebumikan pada hari Jumat 1 Mei 2020 di TPU Banu Sukamulia, Tangerang, Balaraja. Tuhan kiranya memberi penghiburan kepada keluarga dan anak yang ditinggalkan. Marilah kita saling mendoakan dalam ibadah pribadi atau keluarga dan saling tukar informasi tentang apa yang terjadi, suka maupun duka, di antara kita dengan cara menghubungi Amang Pendeta dan Parhalalu kita dengan nomor-nomor yang tertera di warta ini. 5. Jadwal pelayanan kebaktian di Minggu Jubilate pada tanggal 3 Mei 2020, Pengkhotbah Amang Pendeta Polta MCS Niaga Emin MTH. Agenda Amang Situa Jantu Charles Nainggolan, warta Situa A Raja Buku, organis Eko Ricardo Pasaribu, song leader Saudari Magdalena Boru Simbolo. 6. Ucapan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Rogate yang berulang tahun. Pendeta dan Parhalalu mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Firman Tuhan untuk direnungkan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada tertulis pada Efesus 2 ayat 10. Mohon dukungan doa kepada anggota jemaat gereja kita yang sedang sakit. Biarlah jamaah tangan kudus Tuhan Yesus memberi kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan kita yang masuk pada minggu ini. Terbilang 9.304.000 rupiah. Demikianlah warta gereja kita dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan yang menyertai dan menolong kita. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus yang bertakhta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada minggu Jubilate ini Tuhan, kami datang untuk menyembah sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Sekalipun jemaat-Mu ya Bapa tidak bisa datang ke gereja-Mu, ke rumah-Mu yang kudus itu, tapi Tuhan masih berkenan kepada kami.
Dan Tuhan masih sayang kepada kami sampai hari ini. Karena keadaan, kondisi dan situasi COVID-19 atau disebut virus corona yang melanda dunia yang Tuhan. Tapi tidak menutup pintu hati kami untuk berdoa, untuk memohon kepada Tuhan. Sekalipun kami memang keluarga lepas keluarga melakukannya di rumah masing-masing. Ku tahu Bapak sungguh menangis. Betapa banyak gereja-gereja di dunia ini sampai hari ini belum dapat beribadah sebagaimana layaknya untuk menyembah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Bapak, karena virus corona yang membuat kami tidak bisa bersatu bergandeng tangan, bersukacita bersama-sama di rumah-Mu Bapak. Saya tidak memahami semua ini Tuhan, tapi sebelum akan terjadi Tuhan sudah pasti tahu bahwa ini adalah sebuah pencobaan bagi hidup insan tebusan-Mu ya Bapak, agar kami sadar, kami memahami kebesaran Tuhan, bahwa tiada arti semuanya yang ada di dunia pada ini. Yang sungguh berarti hanya kekuasaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Karena Bapa penyelamat setiap umat manusia. Tuhan Yesus telah tergantung di kayu salib menebus kami, orang-orang yang berdosa. Tetapi tidaklah sia-sia Bapak semua pengorbanan, sekalipun kami bergelimang dengan dosa di dunia ini. Karena Bapa sayang, Bapa Yesus yang sangat setia kepada umat tebusan, itu kami percaya Bapak, bagaikan anak-anak-Mu yang Kau bawa dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bapa sertai dan lindungi terus. Tudung awal pun Tuhan berikan, makanan secukupnya pun Tuhan berikan. Makan mana dan makan daging Tuhan berikan. Tetapi memiliki syarat Tuhan buat kepada bangsa itu. Janganlah menyimpan untuk hari esok, karena hari esok adalah ditentukan hari esok lagi. Itulah keadaan pada saat ini Tuhan. Kondisi dan situasi umat jemaat-Mu ya Tuhan, khususnya HKBP Resort Rogati. Kami kadang ya Bapak bimbang dalam hidup ini. Masih adakah makanan kami esok? Masih adakah makanan kami untuk bulan depan? Tetapi karena kami percaya, burung-burung pun di udara Tuhan pelihara, maka kami percaya umat tebusan Tuhan pasti Tuhan pelihara. Itulah keyakinan kami kepada-Mu Bapak. Karena itu Tuhan, ajar kami mengucapkan terima kasih dan mengucapkan syukur di hadapan Tuhan setiap saat. Karena kehidupan ini adalah semuanya dari Tuhan. Tuhan pernah mengajarkan kami melalui kitab-Mu dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesatan, tekunlah berdoa,
ketiga ini kami lakukan, Bapak, kami percaya pasti ada pengharapan agar kami sabar dalam kesesakan COVID-19. Tekun kami berdoa siang dan malam beserta anak-anak kami. Dengar Tuhan, ratapan kami semua, jemaat-Mu ini, Bapak, bahwa esok lusa masih Tuhan berikan waktu pada kami untuk masih dapat beribadah bersama-sama Tuhan di rumah-Mu, ya Tuhan. Kami percaya itu. Berikan semua kesehatan kepada jemaat-Mu, Ruas HKBP Rogate, Pagaran kami HKBP Philadelphia, HKBP Immanuel. Biarlah dalam kesesakan ini selalu mengucap syukur. Engkau yang mengatakan barang siapa yang mampu mengucapkan syukur dalam ketertindasan dan dalam penganiayaan, Tuhan pasti akan tolong dan Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Saat ini dunia berduka karena COVID-19 ini, Bapak. Tetapi badai pasti berlalu karena Tuhan telah menjanjikan itu kepada umat tebusan. Semuanya itu akan berlalu dan pergi. Tetapi ada Yerusalem yang baru kembali untuk dapat kami bersama-sama menghuni Yerusalem yang baru. Terima kasih Bapak. Biarlah selalu Tuhan menyertai kami. Bapak, anak-anak kami yang mereka sedang belajar di rumahnya masing-masing melalui online yang dari gurunya. Tetapi kami orang tua masih dalam keadaan bimbang dan ragu akan kemanakah anak kami ini dan putra putri kami ini melanjutkan studinya yang lebih layak, karena semua harus melalui online. Tolong Tuhan, tentukan mereka di mana studi mereka yang lebih baik untuk masa depan mereka Tuhan. Sekalipun badai ini akan kami terpa dan kami dapat anak-anak dan putra-putri kami, mereka di mana untuk sekolah masing-masing Bapak. Tunjukkan jalan. Kami percaya Bapak, Tuhan pasti akan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami berikan doa kami ini hanya kepada-Mu Bapak, khusus bangsa dan negara ini, terutama bantuan-bantuan pemerintah yang telah diberikan kepada pemerintah daerah, maupun gubernur, bupati, wali kota yang sudah turun ke camat dan lurah, kepala desa masing-masing di negara ini Tuhan. Jaga selalu Bapak, agar mereka menyampaikan kepada yang patut mereka berikan ya Bapak, dan mereka bersukacita Bapak. Jauhkan dari penyelewengan dan penyalahgunaan Bapak, karena kami percaya, karena Tuhan Yesus pun pernah dicobai 40 hari 40 malam. Tidak harus dari makanan itu kehidupan. Dari roti itu pun bisa menjadi makanan. Bapakku maha besar dan pasti Tuhan berikan. Karena itu Bapak, berikan makanan secukupnya bagi rakyat Indonesia. Jauhkan orang-orang yang menyalahgunakan ataupun yang mau melakukan tindak kriminal Bapak, agar mereka damai selalu walaupun memang tidak memiliki sangat banyak. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan bantu dan tolong semuanya Bapak.
sangat penuh kedamaian. Terima kasih Tuhan semuanya ya Tuhan. Kami akan kembali masih minggu depan beribadah secara online. Kami siarkan dari gerejamu ini Bapak, untuk jemaatmu HKBP Rogate dan pagaran kami HKBP Philadelphia dan HKBP Immanuel. Berikan kami selalu kesehatan semua kepada keluarga besar Parhalaru maupun anak-anaknya Bapak. Jangan mereka kekurangan, karena Engkau telah menunjuk mereka dan memilih mereka menjadi pewaris-pewaris Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan di kala mana keadaan bagaimana. Kami percaya Tuhan sebentar lagi akan kami dengarkan firman-Mu ini. Sekalipun ini melalui media kami dengarkan firman-Mu ini, tetapi itu hidup bagi kami. Karena itulah pelita dalam hidup kami ketika kami berjalan dalam kegelapan. Dan itulah tongkat kami ketika kami berjalan di dalam yang sangat suram. Tolong Tuhan, kami berikan pengertian, berikan pemahaman, agar kami dapat ya Tuhan, paling tidak pada saat ini kami menerapkan kepada anak-anak kami, biar mereka menjadi tauladan kelak di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, banyak dosa dan pelanggaran kami yang kami perbuat, yang kami sengaja maupun tak sengaja, kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan membuang semua dosa dan pelanggaran kami ini, agar kami selalu setia sampai hari ini ada di hadapan Tuhan, dan Tuhan pun tetap setia kepada kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, jemaat kami yang telah Kau panggil ya Tuhan, Amang Saul Silitonga, pada tanggal 1 Mei 2020 telah Kau panggil ke pangkuan-Mu. Berikanlah kekuatan kepada keluarga itu ya Tuhan, terutama kepada Inang Boru Sitompu dan satu putrinya Togima Boru Silitonga, bahwa Amang Ibu Kau panggil Bapak memang telah sakit-sakitan dalam dunia ini sebelum COVID corona ini ada. Begitu juga ya Tuhan, orang tua jemaat kami Amang Sinaga telah Kau panggil ke sisi-Mu Bapak. Kuatkan keluarga itu dan berikan penghiburan, agar selalu mereka tetap ada di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua dan doa permohonan kami yang kurang sempurna ini Bapak, kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Bapak yang menyempurnakan. Nah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari WD nomor 428. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Minggu Jubilate, tertulis dalam kitab 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Saya akan memperdengarkan Bapak Ibu oleh merenungkan di dalam hati. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Yehova itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Yehova, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Yehova, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Yehova, Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Yehova Allah Israel, dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Yehova. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu hari ini disebut dengan Minggu Jubilate. Jubilate berasal dari kata Yobel, yang secara leksikal, secara kamus berarti tanduk. Tanduk. Minggu Jubilate itu berarti diterjemahkan minggu bersukacita, minggu bersorak-sorai. Dan apa hubungannya minggu sorak-sorai, minggu bersukacita dengan tanduk? Tanduk atau yobel adalah sebuah alat yang dijadikan menjadi sangkakala, menjadi trompet dalam kehidupan umat Israel. Sehingga tahun Yobel itu tahun di mana orang-orang semuanya meniup sangkakala, meniup tanduk domba, membunyikan nyanyian-nyanyian yang sahut bersahutan, menunjukkan rasa sukacita yang mereka alami. Sehingga Jubilate adalah saat di mana orang bersukacita, membunyikan nyanyian-nyanyian, meniup trompet-trompet sebagai wujud sukacita atas kebaikan dan kasih setia Tuhan Allah. Dalam konteks penanggalan gereja, tahun gereja, Minggu Jubilate adalah bagian dari minggu-minggu Paskah, bagian dari minggu-minggu kebangkitan Yesus Kristus. Itu mengingatkan semua orang percaya bersorak-sorai karena kebangkitan Kristus Yesus, karena kemenangan Yesus Kristus yang mengalahkan maut dan membuka jalan keselamatan bagi setiap manusia menuju kehidupan yang kekal. Tetapi dalam konteks kita hari ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku, konteks di mana sekarang lingkungan dunia ini dalam konteks mencekam, di mana wabah virus corona meliputi dunia ini. Lalu kita bertanya, bagaimana mungkin kita berjubilate? Bagaimana mungkin kita bersorak-sorai dalam kondisi sulit, dalam kondisi mencekam saat ini? Mungkinkah? Mungkinkah?
Apakah kita mampu meniup sangkakala, berjubilate atas kondisi saat ini? Ini yang menjadi renungan bagi kita. Ada suatu mungkin peristiwa, mungkin tidak lazim, ketika virus corona melanda negara Italia dan semua rakyat harus tinggal dan diam di rumah, kota-kota di lockdown. Ada yang mungkin tidak lazim bagi umumnya manusia, bagi umumnya masyarakat. Penduduk masyarakat Italia berdiam di rumah, tetapi mereka bernyanyi di rumah. Mereka memainkan alat-alat musik, mereka meniup musik-musik, alat-alat musik tiup. Mereka memainkan biola, memainkan gitar, bernyanyi di situasi lingkungan yang mencekam. Sepertinya mereka tidak takut. Mereka aman dan tenang dan nyaman menghadapi kondisi itu. Mereka mampu bernyanyi, mereka mampu menunjukkan sukacitanya dalam kondisi sulit, dalam kondisi wabah virus corona. Peristiwa ini juga mengingatkan kita, mengingatkan saya pada sebuah film yang amat sangat terkenal, film yang diangkat dari kisah nyata, Titanic. Dalam adegan film itu, ketika semua penumpang kapal itu sudah panik karena kapal itu akan tenggelam, tetapi ada sekelompok pemain musik yang mengambil sikap tenang. Mereka memainkan biolanya, mereka memainkan musik, sementara orang-orang di sekitar takut dan ketakutan akan kapal yang akan karam. Tetapi para musik itu, pemain musik itu, mengumandangkan sebuah nyanyian yang amat sangat indah. Mereka tenang menghadapi maut. Mereka tenang memainkan sebuah lagu yang amat sangat terkenal, Amazing Grace. Mereka tahu bahwa kapal itu akan tenggelam, tapi mereka tahu bahwa hidup mereka, iman mereka tidak akan mati. Dalam situasi kondisi lingkungan yang sudah panik, dalam situasi lingkungan yang sudah tidak nyaman, tentram dan damai, mereka mampu menunjukkan suasana hati hidup yang nyaman, tentram, damai, memuji, mengumandangkan nyanyian-nyanyian kemuliaan bagi Tuhan kita. Itulah juga yang disebut dengan jubilate. Jubilate memuliakan bersorak-sorai bukan hanya pada masa tenang. Jubilate bersorak-sorai bukan hanya pada masa saat untung, pada masa kelimpahan, pada masa saat kita nyaman. Tetapi firman ini mengingatkan kita harus mampu dan sanggup berjubilate pada saat kondisi rugi, pada saat kondisi sakit, pada saat kondisi terpuruk ekonomi, pada saat terpuruk kehidupan ini. Kita harus mampu berjubilate. Dan itu yang dikumandangkan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita. Peristiwa Yesus yang tersalib juga meneladankan kepada kita bahwa Yesus Kristus ketika dalam kondisi terdesak, kondisi terjepit, kondisi dihina, kondisi susah dan sulit, Yesus menunjukkan kepada kita, Ia meneladankan kepada kita. Dalam kondisi sulit itu Tuhan Yesus tidak menghujat Tuhan, tidak meniadakan Tuhan, tidak menyangkal Tuhan, tetapi sebaliknya Ia memuliakan Tuhan, Ia mengagungkan Tuhan, Ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itulah makna Yobel yang sesungguhnya. Bersorak-sorai dalam kelimpahan itu sesuatu yang mudah. Bersorak-sorai pada masa untung
itu sesuatu yang lumrah dan manusiawi. Tetapi bersorak-sorai pada masa sulit, itu yang ditunjukkan oleh firman Tuhan pada kita hari ini. Itu tampak dari nyanyian Raja Daud. Firman Tuhan hari ini adalah bagian dari puisi nyanyian Daud, yang kalau kita baca dengan hati-hati akan kita mengerti bahwa kondisi umat Israel waktu itu bukanlah kondisi yang nyaman, tentram dan damai, tetapi kondisi yang waspada. Dalam ayat 34 dan 35 jelas bisa kita lihat, bersyukurlah kepada Yehova sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, untuk selama-lamanya, bukan hanya masa tenang dan damai, tapi masa sulit. Di ayat 35, dan katakanlah, selamatkanlah ya Yehova, Allah penyelamat kami, selamatkan dan kumpulkan dan lepaskan mereka terancam. Kondisi negara, kondisi Israel pada saat Daud naik menjadi raja bukan kondisi aman, damai dan tentram, tapi kondisi masa-masa sulit, kondisi di mana umat Israel masih kental kesukuannya, masih fanatisme sukunya masih amat sangat tinggi. Kondisi di mana umat Israel terancam perpecahan, terancam pertikaian antar suku. Bapak Ibu, jika kita baca bagaimana Daud mendirikan bait Allah, berusaha mendirikan bait Allah, salah satu tujuannya untuk mendirikan bait Allah, dan salah satu tujuannya menjadikan Yerusalem sebagai pusat kerajaan adalah untuk mempersatukan rakyat Israel yang memang rentan perpecahan. Demikian juga kondisi umat Israel sendiri bukan kondisi yang nyaman, sebab wilayah daerah umat Israel merupakan daerah yang menjadi perebutan. Bangsa Israel diancam oleh bangsa-bangsa lain yang setiap saat dan kapan saja boleh datang menyerang mereka. Serangan dari luar negeri, kondisi dalam negeri yang rentan perpecahan, sektarian, tetapi kondisi dari luar negeri juga ingin menyerang mereka, ingin menjepit mereka, ingin menaklukkan dan menguasai mereka. Kondisi yang kurang lebih sama dengan kondisi negara kita. Kondisi di mana masih banyak rakyat Indonesia yang berpikir dan kental rasa sukunya, sukuisme, sektarian. Kondisi yang begitu amat mengagungkan sukunya dan merendahkan suku yang lain. Kondisi yang amat mengagungkan agamanya, tapi pada saat yang sama merendahkan agama yang lain. Dan pada saat yang sama juga kondisi di mana banyak negara-negara mengincar negara ini untuk menguasai kekayaan dan menjajah kita. Tetapi firman Tuhan berkumandang supaya kita mampu berjubilate. Presiden kita, wakil presiden kita bukan memimpin negara ini dalam kondisi tenang, nyaman dan tentram, tapi memimpin negara ini dalam kondisi yang amat sangat penuh kewaspadaan. Terutama dalam masa COVID-19, kondisi semakin berat. Maka tanggung jawab orang percaya adalah mendoakan pemerintah ini supaya kuat dan mampu mempersatukan seluruh elemen masyarakat. Dan pada saat yang sama firman ini mengingatkan setiap kaum, setiap umat Kristen untuk senantiasa membangkitkan rasa solidaritas,
membangkitkan rasa nasionalisme, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Baik, Tuhan kita Yesus Kristus juga telah menunjukkan kepada kita bagaimana Ia menunjukkan kesetiaannya kepada sesama, bahkan kepada negara. Dalam peristiwa salib kita tahu persis bahwa Yesus tidak pernah dan tidak mengajak orang-orang untuk meruntuhkan, untuk menjatuhkan pemerintah. Tetapi Yesus justru mengajak kita bagaimana berdoa, bagaimana menolong, membantu pemerintah melalui aksi dan perbuatan kita. Situasi kondisi negara kita saat ini bukan dalam kondisi nyaman dan tentram. Kondisi ekonomi yang mulai terasa semakin berat justru mengajak dan mengingatkan kita untuk mampu berjubilat, mampu bersorak-sorai, mampu memanggil Tuhan, mampu memperdengarkan nyanyian-nyanyian pujian. Kondisi wabah COVID yang sudah menyerang sudah menunjukkan ada gejala-gejala bahwa masyarakat sudah mulai ada yang panik, sudah tak nyaman, sudah tak tenteram, sudah tidak tenang dalam hidupnya. Tetapi umat Kristen, khususnya warga jemaat HKBP Rogate, dalam situasi kondisi seperti itu, mari tenang, mari sebutkan dan serukan jubilate. Mari seperti pemain-pemain musik dalam peristiwa film Titanic, mari seperti masa Daud dalam kondisi waspada tetapi berseru dan berkata, bersyukurlah kepada Yehova sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, kita katakan, selamatkanlah kami ya Yehova Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah bangsa kami. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Dalam kondisi sulit saat ini, firman-Mu berkumandang dan mengingatkan kami supaya kami bersorak-sorai, berjubilate, memanggil dan menyerukan nama-Mu. Dalam masa sulit saat ini, dikala orang banyak tidak damai, tidak tentram, tidak bisa tenang, dikala orang sudah menunjukkan rasa panik, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami bersikap tenang di dalam nama-Mu, supaya kami menyanyikan nyanyian puji-pujian bagi-Mu dalam masa sulit ini. Sebab kami percaya bahwa nyanyian-nyanyian syukur akan menenangkan dan menenteramkan jiwa kami. Jangan biarkan si iblis merusak hati dan pikiran kami sehingga kami tak bisa nyaman tentram dalam masa sulit ini. Tapi buka senantiasa hati dan pikiran kami untuk tetap setia dan percaya bahwa Engkau adalah Yehova Allah kami yang sudah sangat terbukti mampu menolong kami dalam masa senang, dalam masa susah, dalam masa untung pun dalam masa rugi. Biarkan dan mampukan kami untuk tetap setia padamu. Ketika banyak dan semakin banyak sekitar kami panik, mampukan kami mengumandangkan nyanyian-nyanyian pujian, mengumandangkan doa-doa. Dan ketika orang yang sudah tidak nyaman dan tenang mendengar nyanyian-nyanyian, mendengar doa-doa kami, mereka boleh beroleh berkat, mereka boleh menjadi tenang, mereka boleh nyaman dan tentram, berserah diri kepadamu. Sama seperti Raja Saul ketika mendengarkan
nyanyian-nyanyian kecapi yang dikumandangkan hamba Daud, Saul boleh tenang dan nyaman. Kami percaya bahwa nyanyian-nyanyian, pujian-pujian syukur kami Engkau pakai untuk membuat hati kami, membuat hati seluruh umat nyaman dan tenang dalam kondisi sulit ini. Beri kekuatan kepada pemerintah, pada presiden kami yang memimpin negara ini dalam kondisi sulit saat ini. Mari Bapa, mampukan kami bergandengan tangan melewati wabah ini, melewati badai ini, dan keluar sebagai pemenang. Semua bangsa, semua rakyat Indonesia, semua penduduk dunia boleh keluar dari badai wabah ini. Hanya kepada tangan-Mu kami serahkan dan kami percayakan hidup kami, hidup keluarga kami, hidup negeri ini. Amin. Kita sambut firman Tuhan sambil bernyanyi dan mengumpul persembahan. Bersoraklah bagi Tuhan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Kepada kasih setia Tuhan saya percaya, hati kita bersorak-sorak karena kenyamanan. Di dalam kesusahan yang kita alami karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, kita dikuatkan rohnya sehingga percaya dan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Terimalah pujian sorak-sorai kami ya Allah sebagai persembahan yang hidup karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pergilah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Selamat Minggu. Selamat hari Minggu.